Oke, jadi kita lanjutkan untuk CT for problem solving pada chapter 2 bagian yang kelima. Nanti soalnya soal nomor 6. Jadi masih dengan jenis soal yang sama, yaitu soal analysis and decomposition. Jadi kita nanti akan menganalisis soal tersebut secara kuantitatif dan menggunakan trik dalam computational thinking yang disebut sebagai dekomposisi untuk mengerjakannya agar sesuatu yang kompleks nanti bisa lebih sederhana. Oke, jadi soalnya seperti ini. Jika diketahui koefisien gesekan antara troli A dengan balok B adalah 0,25, tentukanlah percepatan minimum troli A agar balok B tidak jatuh. Jadi gambarnya itu seperti ini. Jadi ini yang paling penting, teman-teman harus bisa membayangkan, mengimajinasikan fenomenanya atau kejadiannya gitu. Jadi coba tak bantu buat mengimajinasikan. Jadi ceritanya si balok B ini dia itu ditempelin ke troli. Troli itu apa? Troli itu ya ibaratnya kayak mobil mainan gitulah, ada rodanya gitu. Nah, di sini tuh dia punya koefisien gesekan gitu ya. Dia punya mu s, dia kasar. Nah, kamu bayangin kalau misalnya troli A ini didorong dengan sangat cepat, ya kan? Nah, nanti si B ini nanti dia nggak sempet jatuh gitu. Tapi kalau misal dia itu nggak didorong, si B otomatis akan jatuh, ya kan? Nah, udah nangkep belum imajinasinya gitu? Jadi ceritanya si troli ini tuh harus didorong dengan percepatan tertentu gitu, percepatan tertentu sebesar A gitu, agar nanti si balok B ini nanti dia nanti nggak jatuh ke bawah gitu. Itu kayak ditabrak gitu loh, ditabrak ke kanan terus biar nanti nggak bisa jatuh ke bawah gitu. Nah, di sini ditanya kira-kira percepatan minimumnya ini harus berapa gitu. A-nya ini harus berapa biar nanti nggak jatuh gitu. Karena kemudian kalau misalnya ini nanti terlalu sedikit A-nya, percepatannya terlalu kecil, nanti otomatis ini jatuh gitu. Makin gede itu makin bagus. Nah, cuman di sini di soal ditanya kira-kira minimum itu berapa gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke solusinya ya. Oke, jelas seperti soal-soal sebelumnya, yaitu kita harus bisa menentukan permasalahan utamanya terlebih dahulu. Permasalahan utamanya tadi apa? Yaitu mencari percepatan minimum agar balok B tidak jatuh ke bawah, ya kan. Terus berikutnya kita harus bisa mengimajinasikan gitu. Nah, tadi udah tak jelasin detail tentang imajinasinya gitu. Jadi jika percepatan troli A terlalu kecil, maka balok B akan jatuh. Agar balok B tidak jatuh ke bawah, percepatan balok A harus lebih besar atau sama dengan nilai A minimum itu gitu, atau nilai A tertentu itu gitu. Oke, kemudian step kedua adalah kita menentukan ide di balik permasalahan tersebut. Nah, atau simpelnya kita menentukan kira-kira rumus yang akan dipakai apa. Nah, tentu saja karena ini ada percepatan, maka nanti kita pakai hukum 2 Newton, sama nanti akan ada hukum 1 Newton juga. Karena apa? Karena si B ini kan harapannya dia itu kan nggak gerak secara vertikal, ya kan. Nah, disitulah nanti hukum 1 Newton bekerjanya. Karena si B ini kan harapannya dia nggak jatuh. Nah, dia diem gitu. Nah, nanti kedua konsep ini akan kita pakai di perhitungan. Terus yang ketiga, kita menuliskan informasi-informasi penting yang diketahui di soal, seperti misalnya ini mu s-nya antara A dan B itu adalah 0,25 gitu. Terus next kita langsung ke solusinya. Jadi sebelum kita mulai menghitung, kita analisis terlebih dahulu gaya-gaya apa saja yang bekerja gitu ya. Ini sesuai pada gambarnya ini. Jadi pada balok B jelas dia bekerja gaya W ke arah bawah, dan gaya W inilah yang menjadi penyebab benda nanti akan jatuh gitu. Terus karena kecenderungan jatuhnya ke bawah atau geraknya ke bawah, berarti nanti akan ada gaya gesek arahnya ke atas, ya kan.
Fs-nya ke atas. Terus karena balok B ini nempel ke A, maka akan ada gaya kontak ini atau gaya normal. Nah, kalau teman-teman udah mempelajari di uraian materi tentang gaya normal, nanti gaya normal nama lain daripada gaya normal itu adalah gaya kontak gitu. Oke, langsung aja. Jadi mungkin kita akan analisis terlebih dahulu untuk secara terpisah. Yang pertama kita analisis untuk sumbu ini dulu ya, untuk sumbu vertikal. Sumbu vertikal ya kan, atau sumbu Y. Nah, untuk sumbu Y, karena kan harapannya si balok B ini kan diem ya kan, berarti nanti akan berlaku sigma F Y sama dengan 0 ya kan. Berarti apa? Berarti yang ke atas Fs dikurangi sama W kan sama dengan 0 gitu kan. Oh, berarti nanti Fs sama dengan W, yang mana Fs nanti besarnya Fs itu akan sama dengan apa? Mu koefisien gesek statik dikali sama gaya normalnya, itu nanti akan sama dengan W itu apa? M kali G. Nah, kita save dulu sampai di sini. Selanjutnya kita analisis untuk sumbu yang horizontal. Ya. Untuk sumbu yang horizontal nanti juga sama, si balok B-nya ini kan harapannya dia itu apa? Juga diam. Tapi tadi di sini coba kalian bayangin. Gaya normal ini ya kan, besarnya itu ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh A. Ya kan? Makin besar A ini, makin besar, makin dia didorongnya itu makin kenceng, maka gaya normal itu kayak gaya kontak, seberapa kuat dia itu nempel gitu. Nanti berarti apa? Akan kuat banget nempelnya gitu. Si A terhadap si B atau si B terhadap si A akan nempel banget gitu ketika ini itu A-nya gede banget didorong gitu. Nah, dari sini kita bisa tahu gaya normal dalam kasus ini, gaya itu sama dengan apa? Massa dikalikan percepatannya. Massa dalam hal ini berarti adalah massanya si B gitu. Karena gaya normalnya kan berlaku untuk benda B. Nah, yaudah berarti nah ini tadi juga massanya si B ya, karena kan WB ini. WB ini WB. Nah, yaudah berarti kita udah dapet ini. Tinggal kita masukin ke sini ya kan. Nah, kita substitusikan. Nanti ketemu berarti mu S dikali N, N-nya kita ganti sama MB dikali A kan sama dengan apa? MB dikali G ya kan. Terus MB-nya kita coret. Nah, nanti ketemu A-nya. Ini nanti akan jadi A minimum sama dengan G per mu S. G-nya tadi mintanya berapa? Mintanya 10 ya. 10. Terus mu S-nya adalah 0,25. Berarti 10 dibagi 1/4. Berarti sama dengan 10 dikali 4. Ya, berarti 40 ya. 40 meter per sekon kuadrat. Gitu. Oke? Udah kan?